Saudariku yang dimuliakan Allah, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah bab yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena baik tidaknya amalan seseorang itu tergantung salatnya. Salat kalau dikerjakan dengan baik, dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salat bisa mencegah seseorang dari kemungkaran. Subhanallah. Dan ibadah salat adalah ibadah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala akan minta kepada kita pertanggungjawabannya. Subhanallah. Jadi teman-teman, kelak ya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang perihal salat ini. Sudahkah kita menunaikan salat dengan baik? Sudahkah kita bisa memahami bacaan salat kita selama ini? Sudahkah kita benar-benar mengetahui rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, atau kita hanya menjadikan salat sebagai rutinitas di dalam kehidupan kita sehari-hari? Subhanallah. Dan ini adalah perkara yang seharusnya semua diri kita perlu fokus ya di dalam mempelajari bab salat. Jangan jadikan sambilan ketika kita mempelajari bab salat. Karena ibadah salat ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan langsung perintahnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah misi yang sangat luar biasa, tujuan yang luar biasa, yaitu perintah salat. Subhanallah. Dan salat ya, kalau kita lihat secara bahasa itu adalah doa. Nanti kita akan belajar. Hari ini kita insyaallah mulai dari doa iftitah. Di situ isinya semuanya doa, teman-teman. Subhanallah. Dan salat menurut istilah ya, kalau menurut bahasa itu adalah doa, menurut istilah adalah amalan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan waktu yang telah ditentukan. Subhanallah. Yang perlu kita ketahui juga teman-teman, dari ibadah salat ini adalah ketika seorang hamba meninggalkan salat wajib terutama, sedangkan dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu dihukumi dengan kafir. Dia keluar dari Islam ya, karena dia tidak salat. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus salah. Sesungguhnya pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, ibadah salat ini adalah ibadah yang dinanti-nantikan oleh Rasulullah SAW. Ketika datang waktu salat, Rasulullah SAW itu sangat senang sekali. Para sahabat sangat senang sekali. Dan ibadah salat ini Rasulullah SAW jadikan sebagai waktu untuk mengistirahatkan jiwa. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, kata Rasulullah SAW, istirahatkan jiwa kita dengan salat. Subhanallah. Berarti ketika kita mengetahui bahwasanya dunia adalah tempatnya kelelahan, dunia adalah tempatnya ibtila, darul ibtila. Di antara cara agar kita bisa menemukan sebuah ketenangan jiwa, ya ketenangan hidup, kembali kepada salat. Karena ternyata dalam salat itu terkandung banyak sekali manfaat. Ya, subhanallah. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita tahu ya, Masya Allah, di antara sekian banyak keutamaan-keutamaan salat ya, maka Allah Azza wa Jalla ketika akan meninggikan derajat seorang hamba, ketika ingin menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut diberikan taufik untuk apa? Untuk salat. Untuk banyak-banyak sujud. Subhanallah. Saya baru kemarin dikabarkan ada seorang
guru, ya, ada seorang hamba Allah di mana beliau diuji oleh Allah Azza wa Jalla 6 tahun terakhir ini karena ada sakit, ya semoga Allah menyembuhkan penyakitnya, syafahallah la ba'sa tahurun insyaallah, itu tidak bisa sujud teman-teman. Maka ketika kita bisa sujud, sujudlah, perbanyaklah sujud. Kata Rasulullah SAW, alaika bikasratis sujud. Alaika bikasratis sujudu lillah. Fa innaka la tasjudu lillah illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta 'anka biha khati'ah. Ketika kita memperbanyak sujud, maka sesungguhnya dengan sujud itu Allah akan mengangkat satu derajat dan menghapuskan kesalahan-kesalahan dari kita semuanya. Dan subhanallah, ketika kita tahu ya, tujuan utama kita, cita-cita terbesar kita, itu adalah masuk surganya Allah Azza wa Jal, maka salat ini menjadi salah satu sebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam surganya Allah Azza wa Jal. Rasulullah SAW pernah memberitahukan ya kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, kata beliau, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW, lalu aku membawakan air wudu ya untuk beliau dan keperluan beliau. Kemudian beliau pun bersabda, beliau pun mengatakan kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku apa yang mau kau minta ya. Maka Rabi'ah pun bertanya kepada Rasulullah SAW, aku minta agar aku bisa menemanimu di surga ya Rasulullah. Subhanallah, apa jawaban Rasulullah? Adakah yang lain selain itu? Kemudian Rabi'ah mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya hanya ingin menemanimu di surga. Lihat, kalau kita ada orang berbuat baik ya ke kita, terus kita kan pengen membalas nih. Terus kita bilang mintanya apa? Mungkin di antara kita ada yang meminta sesuatu dari kepingan-kepingan dunia, tapi tidak dengan Rabi'ah. Rabi'ah meminta kepada Rasulullah SAW sebuah cita-cita yang sangat luar biasa. Minta agar beliau, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, bisa menemani Rasulullah SAW di surga. Maka jawaban Rasulullah SAW, fa'a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau kamu nanti wahai Rabi'ah pengen menemaniku dalam surganya Allah, maka bantulah aku untuk mengabulkan permintaanmu dengan banyak bersujud. Subhanallah. Jadi kalau kita pengen kelak menemani Rasulullah SAW di surganya Allah Azza wa Jal, maka di antara cara yang bisa kita tempuh wahai saudariku adalah dengan memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Subhanallah. Dan orang-orang yang dia gemar salatnya, maka orang-orang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Orang-orang yang dia menjadikan salat sebagai prioritas di dalam hidupnya, maka Allah akan mudahkan segala kesulitan-kesulitannya. Ya. Maka saatnya teman-teman kita belajar kembali apa hakikat salat. Bahkan Rasulullah SAW teman-teman, kalau kita tahu bagaimana Rasulullah SAW menjadikan salat ini sebagai qurrata ain. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, kata beliau, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wa tib. Dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi. Jadi kata Rasulullah SAW, Allah itu telah menjadikan Rasulullah SAW untuk mencintai dunia dengan wanita dan minyak wangi. Wa ju'ila qurratu aini fis salah. Dan dijadikan penyejuk hatiku, lihat, kalau dunia enggak akan dibawa mati. Rasulullah SAW mengatakan, dan dijadikan penyejuk hatiku fis salah, dalam ibadah salah. Subhanallah. Jadi ibadah salah ini benar-benar sebuah ibadah yang sangat-sangat Rasulullah SAW cintai. Masya Allah ya. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika seorang hamba dia memiliki sebuah masalah dan memohon pertolongan kepada Allah, maka apa solusi yang Allah berikan di dalam Al-Quran? Banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Rasulullah SAW, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika menemui masalah apapun di dunia ini, salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan solusinya. Subhanallah. Beda dengan kita zaman sekarang, kalau kita punya masalah, kita mengeluh ke sana kemari, dan itu tidak ada hasilnya, tidak akan ada solusinya.
Maka di antara jalan dari masalah yang kita hadapi adalah dengan salat. Subhanallah. Bahkan seorang perempuan, kita semuanya, kalau kita bisa menjaga salat kita dengan baik, menunaikan salat 5 waktu, salat yang wajib, ya. Kita bisa melaksanakan ibadah saum dengan baik, kita bisa menaati suami kita dengan baik, kita bisa menjaga diri kita dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan mempersilahkan kita semuanya untuk bisa memasuki surga Allah Azza wa Jalla dari pintu manapun yang kita kehendaki. Allahu Akbar. Dan ini tidak bisa didapatkan kecuali oleh seorang perempuan. Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan di antara penolong kita agar ibadah salat kita khusyuk, maka di antaranya kita kan pengen nih ibadah salat kita itu khusyuk, ya, diterima di sisi Allah. Di antara tipsnya adalah ketika kita salat, hadirkan bahwa kita itu mau berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Karena ketika kita salat itu kita sedang berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, nanti insyaallah kita masuk di bab Al-Fatihah, ya, ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan hamidani abdi, ya. Kemudian ketika kita mengucapkan ar-rahmanir rahim, kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, ya. Subhanallah. Maka ketika seseorang tahu bahwasanya salat ini adalah sedang berdialog dengan Allah, sedang berjumpa dengan Allah, dia jadikan salatnya itu khusyuk. Yang kedua, jadikan salat yang kita tunaikan itu seakan-akan adalah salat terakhir kita. Seorang hamba kalau dia tahu mau berpisah, maka dia akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Kalau dia tahu itu adalah salat terakhirnya di dunia, maka dia harus benar-benar menjadikan salat terakhirnya itu adalah salat yang terbaik yang dia lakukan. Subhanallah. Maka jadikan semua salat kita adalah salat yang terakhir. Seakan-akan kita setelah salat itu kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, ya, di antara yang bisa menolong kita agar salat kita khusyuk adalah memahami kembali bacaan salat kita. Ya, dipahami dengan artinya. Kemudian nanti kalau sudah kita pahami dengan artinya, kalau kita kan orang Indonesia, ya, jadi kita harus memahami artinya. Maka kita itu ketika, subhanallah, atas pertolongan Allah kita bisa memahami arti-arti salat, teman-teman, itu akan mendatangkan ketenangan jiwa, ya. Jadi kita habis sholat tuh tidak capek, kita habis sholat tuh tenang, kita habis sholat itu rasa gelisah hilang. Subhanallah. Dan ini yang harus kita lakukan, kita harus belajar. Tidak bisa mengenal usia, tidak mengenal usia. Mau simbah-mbah, mau anak muda, kalau sudah balik, saatnya belajar lagi zikir-zikir salah, ya. Adzkarus salah, baca lagi zikir-zikir yang dibaca ketika salat. Tujuannya agar kita semuanya diberikan kekhusyuan di dalam salat, ya. Dan insyaallah kita sedikit demi sedikit, ya teman-teman, kita akan belajar tentang doa iftitah, ya. Hari ini kita belajar doa iftitah. Nah, untuk doa iftitah ini ada banyak sekali macam-macamnya. Jadi kalau teman-teman selama ini membaca doa iftitah satu saja, ternyata doa iftitah yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW itu sangat banyak, beragam. Asy-Syaikh Albani, Nasiruddin Albani rahimahullah, ketika beliau memaparkan doa-doa iftitah di dalam kitab beliau sifat salatun Nabi, ya, sifat salatun Nabi, nanti ini buku juga boleh dijadikan sebagai rujukan. Beliau membahas hampirnya seluruh doa-doa iftitah yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan kita belajar di Hisnul Muslim ini sebagiannya. Yang pertama sudah ada di layar, ya. Boleh nanti teman-teman lihat. Yang pertama adalah bacaan yang biasa Rasulullah SAW baca. Dan ini teman-teman saya harap, ya, ketika kita itu tahu bacaan-bacaan doa iftitah dengan bermacam-macamnya dan semuanya sahih,
bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hal ibadah ini hendaklah kita tanawwu'. Kita boleh ya membaca dengan berganti-gantian bermacam-macam doa-doa iftitah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau teman-teman selama ini mungkin baca doa iftitahnya Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, walhamdulillahi katsira misalnya ya, atau mungkin teman-teman hanya baca doa yang paling pendek di antara doa iftitah subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuk. Nah, teman-teman bisa baca yang lainnya. Nah, yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan di sini adalah doa iftitah Allahumma ba'id baini. Ya Allahumma ba'id baini. Subhanallah, di dalam doa Allahumma ba'id baini ini teman-teman, itu artinya kalau kita lihat, ya, kita cermati, itu mengandung sebuah harapan yang sangat-sangat besar kepada Allah Azza wa Jal. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang membaca doa Allahumma ba'id baini. Dan hadis ini, Allahumma ba'id baini, yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Kata Rasulullah SAW, doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kita memohon kepada Allah, wahai Rabbku, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Lihat teman-teman. Para ulama mengatakan ketika disebutkan bahwasanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan diri kita dengan dosa-dosa kita, diibaratkan seperti jauhnya antara timur dan barat. Ini merupakan mubalaghah, ya, mengandung makna yang lebih. Karena kita tahu timur barat itu jauhnya luar biasa. Dan tidak ada lagi sesuatu yang bisa kita saksikan lebih jauh daripada timur dan barat. Wis ujung ketemu ujung, timur dan barat itu. Maka dengan kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kita itu minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan sejauh-jauhnya antara diriku dan kesalahanku, antara diriku dengan dosaku sebagaimana Engkau telah menjauhkan timur dan barat. Subhanallah, itu pertama yang kita minta. Ya, jangan terbalik-balik nih dalam doa iftitah ini, biasanya kadang terbalik-balik. Ya. Kemudian yang kedua, Allahumma naqqini minal khotoyaya. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Lihat. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan, menyucikan, naqqin itu menyucikan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, sebagaimana Allah Azza wa Jalla, ya, ketika menyucikan pakaian yang putih dari kotoran. Sebagaimana pakaian yang putih kalau disucikan, ya, kalau ada kotorannya kemudian kita bersihkan, itu kan akan bersihnya luar biasa. Berbeda kalau kotoran menempel di kain selain kain yang berwarna putih. Mungkin masih ada bercak tidak kelihatan, masih ada sisa-sisa noda tidak terlihat. Tapi kalau noda nempel di pakaian yang berwarna putih, kemudian kita bersihkan, maka itu bersihnya luar biasa. Nah, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, itu sebagaimana seperti pakaian yang berwarna putih yang telah disucikan dari kotoran. Jadi benar-benar bersih, kinclong. Kemudian yang ketiga teman-teman, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dengan doanya Allahumma ghsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Kita memohon kepada Allah, wahai Rabbku, ya Allah, Allahumma ya Allah, cucilah, iksil itu cuci, cucilah khotoyaya, kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wassalji, dan salju, wal barad, dan air dingin. Maksudnya teman-teman, ya, ketika kita tahu
Allah Azza wa Jalla turunkan salju, turunkan air hujan, maka ketika itu Allah telah membersihkan bumi. Subhanallah. Nah, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang bersih. Ya, sebagaimana Allah telah turunkan hujan untuk membersihkan bumi, maka kita memohon kepada Allah untuk menyucikan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita dengan setotal-totalnya. Ya, insyaallah. Dan doa ini teman-teman, kalau kita bisa hayati, kalau kita bisa renungi, maka benar-benar kita itu menjadi hamba yang mengakui kesalahan-kesalahan kita. Tidak ada satupun dari kita yang maksum. Tidak ada satupun dari kita yang terbebas dari kesalahan. Mungkin kesalahan saya lebih banyak daripada teman-teman. Maka perlu kita katakan kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i bil thalji wal ma'i wal barad. Nah, ini teman-teman harus dipahami ya, Masya Allah. Baik, yang kemudian yang kedua ada doa iftitah, ya doa iftitah juga. Apa doanya? Doa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Dan yang meriwayatkan hadis ini, doa iftitah yang kedua adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Doanya adalah Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Subhanak, ya Allah, maha suci engkau. Ya, jadi kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Allahumma wa bihamdika. Allahumma ya Allah wa bihamdika, hamba senantiasa memujimu, aku senantiasa memujimu. Wa tabarakasmuka, maha suci pula namamu. Dari nama-nama Allah, Allah Ta'ala beri tahu kita semuanya Allah memiliki nama-nama dan nama-nama Allah itu semuanya indah. Tidak ada satupun nama Allah yang tidak indah. Semua nama Allah adalah baik, husna. Maka kita mengenal dengan Asmaul Husna. Wa ta'ala jadduk, ya, maha tinggi kebesaranmu. Ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih berkuasa kecuali Allah Azza wa Jal. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang berhak untuk kita ibadahi secara benar kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ya, jadi doanya ini adalah doa iftitah yang kedua. Kemudian doa iftitah yang ketiga. Ya, doa iftitah yang ketiga adalah doa yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga baca. Rasulullah SAW membaca doa ini, teman-teman. Kalau di buku Husnul Muslim itu doanya langsung wajjahtu wajhiya. Kalau di kitabnya Syekh Albani di Sifat Salah Nabi itu ada tambahan Allahu Akbar. Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, ya. Taib. Nah, yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang Rasulullah SAW cintai, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apa bunyinya? Ya, boleh nanti teman-teman boleh langsung wajjahtu, boleh juga pakai Allahu Akbar wajjahtu wajhiya. Ya, kita ikuti yang di Husnul Muslim. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduk. Dhalamtu nafsi wa i'taraftu bidhanbi. Faghfir li dhunubi jami'an. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita pahami apa yang ada di doa ini, ya, sehingga kita ketika baca doa ini kita benar-benar paham, ya, mengerti, dan itu bisa menambah kekhusyuan kita, ya. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan, wahai Rabbku, aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang telah lilladzi fataras samawati wal ard, yang telah menciptakan fatar, menciptakan as-samawat, menciptakan langit, wal ard, dan bumi.
hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dengan hati yang lurus dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, kita katakan kepada Allah bahwasanya kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya diri kita itu ketika menghadap Allah Azza wa Jalla kita adalah termasuk orang-orang yang lurus ya, yang benar-benar hanif. Hanif itu adalah arti kata dari lurus. Berarti benar-benar kita ketika menghadap Allah Azza wa Jalla itu kita mengikuti agama yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dan nenek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim adalah hanifah, ya, agama yang lurus, yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita berikrar kepada Allah Azza wa Jalla, teman-teman, sesungguhnya inna salati, wahai Rabbku, sesungguhnya salatku nih, ya, wa nusuki, dan sembelihanku. Ketika kita menyembelih hewan ternak, ya, baik itu di hari-hari biasa maupun di hari Idul Adha, ya. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi benar-benar kita berikrar nih bahwasanya hidupku, matiku, sembelihanku, salatku semuanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Karena terkadang ada orang-orang yang menyembelih hewan itu bukan ditunjukkan untuk Allah Azza wa Jalla, tapi untuk pesugihan. Ada orang-orang yang menyembelih hewan bukan ditunjukkan untuk Allah Azza wa Jalla, tapi ternyata dia jadikan sebagai tumbal. Ya, ini ada orang-orang yang demikian. Dan ada yang menyembelih hewan kemudian dilarung ke laut, ya. Itu tujuannya adalah untuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Tapi kita sebagai orang beriman yang kita tidak mau menyekutukan Allah Azza wa Jalla, kita ikrarkan, kita katakan di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian di sini kita juga mengatakan la syarikalah. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarikalah. Kita katakan bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Demikian pula aku diperintahkan. Aku ini diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri menjadi muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita berimanlah kepada Allah, jangan mempersekutukan Allah, maka kita pun menjadi orang-orang muslim yang menyerahkan hidup kita, diri kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita berdoa lagi, Allahumma antal malik. Ya Allah, engkau adalah raja. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Anta Rabbi. Lihat ketika kita mengatakan dalam sholat kita itu hanya mengatakan Anta Rabbi wa ana abduk. Dan kita tahu betul, kita menghayati teman-teman. Coba rasakan kelezatan ketika teman-teman itu mengatakan Anta Rabbi wahai Rabbku, Anta Rabbi. Wahai Rabbku, engkau itu Rabbku. Ya, kepada siapa lagi saya mengadu kecuali kepada engkau. Anta Rabbi wa ana abduk. Dan hamba adalah hambamu. Jangan terbalik ya. Dalam baca doa ini jangan terbalik. Nanti kalau terbalik anta abdi ya wa ana rabbuk. Ya jangan. Ya, makanya perlu kita pahami anta rabbi, engkau itu wahai Rabb adalah Rabbku. Wa ana abduk, dan hamba dan saya itu adalah hambamu. Zalamtu nafsi. Lihat, di sini kita mulai mengakui dosa-dosa kita. Ya. Wahai Rabbku, aku telah mendolimi diriku sendiri. Wa'taraftu bidzambi, dan aku paham wahai Rabbku atas dosa-dosaku. Teman-teman, kalau kita itu sering bermuhasabah sebelum tidur, kita renungkan lagi dari pagi hari sampai kita mau memejamkan mata itu berapa banyak dosa yang kita lakukan, pasti kita tahu dan kita paham. Ya Allah, tadi saya bermaksiat kepadamu. Ya Allah, tadi saya gunakan mataku untuk hal-hal yang tidak engkau ridhoi. Untuk nonton misalnya film-film ya, drakor-drakor yang sama sekali tidak engkau ridhoi. Dan itu adalah sebuah maksiat. Ya Allah, tadi seharusnya
Aku mendengarkan sesuatu yang engkau ridhoi, ternyata aku dengarkan musik-musik dan aku tahu itu adalah sesuatu yang tidak engkau ridhoi. Terus dirunut. Kemudian sebelum tidur kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, mengakui dosa-dosa kita. Ya. Wa'taraftu bidzambi faghfirli. Lihat, kalau kita sudah mengetahui dosa-dosa kita, kita paham bahwasanya diri kita itu banyak melakukan dosa, maka kita memohon ampun kepada Allah. Faghfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Faghfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku seluruhnya, jami'an. Faghfirli dzunubi jami'an. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebab hanya engkaulah, wahai Rabbku, yang dapat mengampuni dosa-dosaku. Nah, subhanallah ya teman-teman. Ini benar-benar doa ini kita baca, kalau kita bisa meresapinya, maka kita bacanya itu dengan penuh ini ya, dengan penuh khusyuan. Kemudian dilanjut di sini ada wahdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala ihdi. Ihdi itu tunjukkan. Ya, ihdini, tunjukkanlah aku, berikanlah aku hidayah. Li ahsanil akhlaq. Ya, agar aku bisa diberikan hidayah untuk mengerjakan akhlak-akhlak yang terpuji. Ya. Karena tidak ada yang dapat menunjukkan akhlak yang baik kecuali engkau, wahai Rabbku. Subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, akhlak itu bisa memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Dan kita tahu sebaik-baik manusia yang memiliki akhlak yang terpuji adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlaknya Rasulullah itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, seperti Al-Qur'an berjalan, ya. Maka kita mohon nih kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memperbaiki akhlak kita dengan akhlak yang baik dan menjauhkan sejauh-jauhnya dengan akhlak yang buruk. Wasrif anni sayyi'aha. Lihat, kita minta juga kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan, agar Allah Subhanahu wa taala singkirkan dari kita masing-masing akhlak yang buruk. Ya, subhanallah. Dan kalau seseorang itu dia sudah memiliki akhlak, ya, baik itu kepada Allah, baik itu kepada Rasulullah, baik itu kepada sesama makhluk Allah, maka dia termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Masya Allah. Ya. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Karena tidak ada yang bisa menjauhkan akhlak yang baik, akhlak yang jelek itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Labbaika wa sa'daik, labbaika wa sa'daik. Aku sambut panggilanmu. Ya, subhanallah. Jadi labbaik itu ibu-ibu artinya aku sambut panggilanmu. Jadi baca labbaik itu bukan cuman kita kalau pas ini aja pas haji, labbaik Allahumma labbaik, bukan. Tapi ketika kita baca doa iftitah juga ada labbaika wa sa'daik. Aku sambut panggilanmu dan aku rego kebahagiaan darimu. Sa'daik itu kebahagiaan. Wal khairi kulluhu biyadaik, dan segala kebaikan ada di tangan engkau, wahai Rabbku. Wasyarru laisa ilaik. Lihat nih, kebaikan ada di tangannya Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak dengan kejahatan, tidak dengan keburukan. Sementara segala keburukan itu tidak kita tunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena keburukan sejatinya itu berasal dari kedoliman manusia. Ana bika wa ilaik. Ana bika wa ilaik. Aku hidup ya dengan pertolongan engkau. Ya. Dan kita pun akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tabarakta wa ta'alaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tabarakta wa ta'alaik, maha suci engkau dan maha tinggi. Ya Allah, zat yang maha tinggi, Allah zat yang maha suci. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku memohon kepadamu ampunan dan bertaubat hanya kepada engkau. Lihat, doanya bagus ya. Masya Allah, kalau kita bisa runut ya, menghafalkan doa ini dengan penuh kehusyuan, dipahami satu persatu, maka ini subhanallah, doa ini adalah doa yang sangat-sangat indah. Taib, kemudian ada doa iftitah lagi, di antaranya doa iftitah yang biasa Rasulullah SAW baca di salat-salat malam beliau. Apa doanya? Beliau biasa baca doa Allahumma Rabba Jibrail. Ya Allah, Robnya Jibrail, ya. Robnya Jibrail, wa Mikail, dan Robnya Mikail, wa Israfil, dan Robnya Israfil. Nah,
Yang disebut di sini kan ada Jibril, ada Mikail dan Israfil. Ya, ini penyebutan yang secara khusus ya di antara semua makhluknya Allah. Karena penyebutan tiga ini Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan juga redaksinya ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa Allah sebutkan mereka bertiga? Karena mereka bertiga memiliki keagungan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, subhanallah. Jadi posisinya mereka itu posisi yang mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah sebutkan mereka. Kemudian di sini Rasulullah SAW baca doa Fatiras samawati wal ard. Tadi kita sudah belajar ya, Fatir itu adalah yang menciptakan langit dan bumi, as-sama'i wal ard, alimul ghaibi wasyahada. Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui apa-apa yang ghaib dan apa-apa yang terlihat. Anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Lihat, kita tahu dan kita yakini bahwasanya Allah adalah zat yang maha mengetahui segala yang ghaib dan kita tidak bisa mengetahui sesuatu yang ghaib. Dan Allah Azza wa Jalla juga adalah seorang hakim yang menghakimi hamba-hambanya ya dalam semua perkara yang diperselisihkan oleh hambanya. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqq. Ya, kita minta kepada Allah. Kalau memang banyak perselisihan di antara kita sebagai hamba-hambamu, wahai Rabbku, tunjukkan kepadaku di mana yang benar itu atas izinmu. Subhanallah. Ini merupakan teman-teman doa agar kita minta kepada Allah ya ditunjukkan kalau memang ada sebuah perselisihan, ya Allah, Engkau yang maha mengetahui mana yang hak dan mana yang benar, tunjukkan yang benar itu benar ya. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Karena Engkau wahai Rabbku maha pemberi petunjuk kepada siapa yang telah Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Subhanallah. Jadi kita meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Dan subhanallah, ketika Allah sudah memberikan kepada hambanya jalan yang lurus ya, maka artinya Allah ridha kepadanya. Dan orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus akan mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, Masya Allah. Taib. Kemudian ada lagi doa, ya, doanya yang selanjutnya berarti ada berapa yang di Husnul Muslim, sudah berapa doa yang kita pelajari. Allahumma ba'id baini, subhanakallahumma, kemudian subhanakallahumma bihamdika wajjahtu wajhiya, ketiga, Allahumma rabba Jibril, keempat, ini yang kelima ya. Yang kelima, apa doanya? Allahu akbar kabiro. Allahu akbar kabiro. Allahu akbar kabiro. 3 kali. Allahu akbar kabiro itu Allah maha besar. Allah maha besar. Allah maha besar. Walhamdulillahi katsiro. Dan segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Ya, sebanyak-banyaknya pujian kita tunjukkan kepada Allah. Ini juga 3 kali. Walhamdulillahi katsiro. Walhamdulillahi katsiro. Walhamdulillahi katsiro. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Dan segala puji bagi Allah yang maha suci setiap pagi dan petang. Ya, subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah di setiap pagi dan petang. Dan ini dibaca 3 kali. Kemudian membaca a'udzubillahi minasyaiton, memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, min nafkhihi wa nafsihi wa hamzih, dari godaan syaitan, dari tiupan syaitan, dari bisikan syaitan. Kan syaitan tuh enggak meninggalkan barang sekejap kepada hambanya. Kepada hamba Allah, ya bukan kepada hambanya syaitan, ya naudzubillah. Kepada hambanya Allah, kepada kita nih kalau lagi sholat, terkadang syaitan membisik-bisikkan, kadang syaitan ganggu, kadang setan memberikan was-was. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau wahai Rabbku dari godaan syaitan. Syaitan yang menjadikan sholat kita nggak khusyuk. Syaitan yang menjadikan terkadang barang yang hilang kemudian kita ingat di waktu sholat. Maka kita mohon kepada Allah. Saya memohon kepada Engkau wahai Rabbku dari godaan syaitan, dari tiupan syaitan, dan dari bisikan syaitan. Karena ini sesuatu yang merugikan kita ya. Dalam sholat kita, kalau kita diganggu oleh syaitan ya, maka ini sholatnya akan mendapatkan pahala yang berbeda dengan orang yang minta perlindungan kepada Allah. Jadi sholat kita itu teman-teman
kita keluar dari sholat itu penilaiannya tuh beda-beda, levelnya tuh beda-beda, tergantung kehusyuan kita, ya. Tergantung kita itu benar enggak ketika menghadap Allah Azza wa Jalla, ya. Taib. Kemudian yang keenam ada doa Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Nah, ini juga doanya bagus, ya Allahumma, ya Allah, bagimu segala pujian. Anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Engkau adalah cahaya langit dan bumi, serta siapa saja yang ada di dalam keduanya. Jadi engkau, wahai Rabbku, ya, adalah cahaya langit dan bumi, dan siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Walakal hamdu antal haq. Walakal hamdu antal haq. Ya. Dan bagimu segala pujian, antal haq, engkau yang maha benar, wa wa'dukal haq, ya. Dan wahai Rabbku, wa'duka itu adalah janjimu pasti benar, wa qawlukal haq, dan ucapanmu adalah benar. Apapun yang Allah telah firmankan di dalam Al-Quran seluruhnya adalah benar, tidak ada satupun, tidak ada sedikit pun yang salah. Wa liqa'ukal haq, dan pertemuan dengan Allah itu pasti benar. Seorang hamba pasti akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Wal jannatu haq, dan surga yang telah engkau ciptakan itu adalah benar adanya. Wan naru haq, dan neraka jua telah Allah ciptakan itu benar adanya. Kita beriman kepada Allah. Allahumma laka aslamtu. Lihat. Allahumma laka aslamtu. Wahai Rabbku, kepadamulah aku berserah diri. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku bertawakal. Ini seorang muslim itu harus benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Wa bika amantu, dan kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ilaika anabtu, dan kita memohon, ya, pertolongan, memohon ampunan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa bika khasamtu, dan ketika ada sesuatu yang berseteru, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaika hakamtu, maka aku pun mengambil keputusan hukum, ya, hanya kepada Engkau wahai Rabbku. Faghfirli ma qaddamtu, kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Wa ma akhartu, ya, dan kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita yang akan datang. Wa ma asrartu, dan kita memohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa kita secara apa-apa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, teman-teman. Wa ma a'lantu, dan dosa-dosa yang kita lakukan secara terang-terangan. Jadi dosa itu, maksiat itu ada yang seseorang lakukan di waktu tidak ada orang kecuali hanya dia bersama Allah. Dan ini yang paling ngeri, ya. Yang paling ngeri, teman-teman, yang bisa menjadikan hati seseorang itu keras apabila dia itu di hadapan manusia baik, ya, di hadapan manusia ketika sedang bergaul dengan manusia itu seakan-akan baik, tapi ketika dia sedang menyendiri, dia bermaksiat kepada Allah. Dia hobi sekali melakukan apa-apa yang Allah larang. Dia lupa kalau Allah itu Maha melihat. Ya. Ini yang kata Imam Ibnul Qayyim, di antara penyebab kerasnya hati seorang hamba itu manakala dia tidak menyadari, manakala dia berbuat maksiat, manakala dia berbuat dosa, ketika tidak ada hamba Allah selain dirinya, ya. Dia lupa kalau Allah bersamanya, Masya Allah. Taib, kalau Allah melihatnya. Antal muqaddim, ya. Engkaulah yang mendahulukan. Wa antal muakhir, dan engkaulah yang mengakhirkan. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Nah, hadis ini, teman-teman, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh, panjang sekali, ya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ya, putra dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbas radhiyallahu an. Jadi nanti teman-teman boleh, ya, pilih salah satu dari doa-doa iftitah yang tadi kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keteguhan untuk bisa mempelajari semua doa iftitah. Boleh nggak kalau dipelajari semua? Boleh. Dipelajari semua boleh. Yang nggak ada salahnya.
Tapi harus mutkin, harus paham apa yang dipelajari dan dipakai. Boleh enggak kita misalnya maghrib pakai yang ini, isya nanti pakai yang lain? Boleh. Tanawwu' ya. Mengganti-ganti atau kita pakai doa iftitah yang satu dengan yang satunya lagi, selagi itu adalah bersandar sahih hadisnya kepada Rasulullah SAW, maka itu diperbolehkan. Itu pendapat yang diambil oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan doa iftitah di pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengar bisa kita amalkan, semoga bisa menjadikan salat kita lebih khusyuk lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal salih kita. Jika ada yang benar pastinya datang dari Allah Azza wa Jalla. Jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.